Kayaknya sering banget dengar istilah hamil anggur, tapi udah tahu belum sih apa artinya? Apa iya hamil isi anggur gitu? Bukan ya. Kondisi ini tuh termasuk salah satu komplikasi kehamilan yang sangat berbahaya loh, yaitu saat plasenta atau ari-ari gak terbentuk dengan sempurna. Kalau di USG, bentuknya kelihatan seperti sekumpulan anggur. Makanya namanya hamil anggur. Menurut data sih, kondisi ini emang terbilang jarang terjadi. Dari 80 kehamilan, diperkirakan hanya satu wanita yang mengalami hamil anggur. Tapi, apa sih penyebabnya? Terus, kalau emang udah kejadian, apa yang harus dilakukan? Ada kemungkinan bisa hamil normal lagi nggak? Nah, saya bakal jelasin selengkapnya di video ini. Simak sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Mei dari Halo Dokter. Normalnya, setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma, embrio atau bakal janin akan terbentuk nih, diikuti dengan terbentuknya plasenta atau ari-ari. Tapi, pada hamil anggur atau molahidatidosa, sel telur yang udah dibuahi nggak berkembang sebagaimana mestinya. Kayak yang di awal saya bilang tadi, kalau di USG, bentuk plasentanya terlihat seperti sekumpulan anggur. Terjadinya hamil anggur ini sering dikaitkan dengan kondisi gak normal saat proses pembuahan sel telur terjadi. Kalau normalnya janin memiliki 23 pasang kromosom dari ayah dan ibu, pada kasus ibu hamil anggur, jumlah kromosomnya bisa aja kurang atau lebih. Ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena sperma membuahi sel telur yang kosong. Lalu yang kedua, ada dua sel sperma yang membuahi satu sel telur. Jika sperma membuahi sel telur yang kosong, maka embrio atau bakal janin pun nggak bisa terbentuk nih. Plasentanya sih sempat tumbuh, tapi nggak normal, karena nggak ada embrionya. Nah, ini disebut dengan hamil anggur lengkap. Sedangkan, kalau ada dua sel sperma yang membuahi satu sel telur, embrio berhasil terbentuk, tapi pertumbuhan plasentanya nggak normal. Akibatnya, embrio pun nggak berhasil bertahan hidup. Nah, kondisi ini disebut dengan hamil anggur sebagian. Nah, terus pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan terjadinya hamil anggur lengkap maupun sebagian ini? Well, penyebabnya belum pasti sih, tapi kalau kamu hamil di atas usia 35 tahun, pernah mengalami hamil anggur juga di kehamilan sebelumnya, ataupun pernah keguguran, nah, maka kamu lebih berisiko menderita hamil anggur. Meski begitu, bukan berarti wanita yang tidak memiliki faktor-faktor risiko ini jadi abai ya. Salah satu upaya paling penting dalam mewaspadai hamil anggur adalah mengenali ciri-cirinya. Meski emang agak tricky sih. Soalnya, ciri-ciri hamil anggur tuh awalnya mirip sama gejala kehamilan normal, yaitu ada keluar flek atau darah gitu dari vagina, tapi ada ciri khas perdarahan yang bisa kamu perhatikan dengan seksama. Pada hamil anggur, darah yang keluar biasanya berbentuk gumpalan-gumpalan yang menyerupai sekumpulan buah anggur kecil. Kondisi ini umumnya terjadi pas kehamilan masuk usia 6-12 minggu. Terus, keluhan mual muntah juga bisa terasa sangat parah, bahkan disertai dengan nyeri panggul. Perut juga biasanya kelihatan membesar melebihi usia kehamilan. Misalnya, baru trimester pertama, tapi ukuran perut udah kayak masuk trimester kedua. Kalau udah muncul gejala-gejala kayak gini, sangat disarankan untuk segera cek ke dokter kandungan ya. Bahkan sebenarnya, sebelum muncul gejala ini pun, para ibu hamil disarankan untuk rutin cek kehamilan di setiap bulannya, sesuai dengan jadwal yang dianjurkan dokter. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kehamilan berbahaya seperti kondisi hamil anggur ini. Nah, jika memang dicurigai menderita hamil anggur, dokter akan memastikannya kembali dengan pemeriksaan USG. Sekitar minggu ke-8 atau minggu ke-9 kehamilan, jika ibu hamil menderita hamil anggur lengkap, maka hasil USG-nya biasanya akan menunjukkan yang pertama, nggak ada janin dalam rahim. Yang kedua, nggak ada air ketuban. Lalu muncul kista ovarium. Selanjutnya, plasenta menebal hampir memenuhi rahim. Yang kelima, plasenta berbentuk seperti sekumpulan buah anggur. Sedangkan, jika mengalami hamil anggur parsial atau sebagian, maka pemeriksaan USG kehamilan bisa menunjukkan yang pertama, pertumbuhan janin yang terhambat. Kedua, cairan ketubannya sedikit. Selanjutnya, plasenta juga terlihat menebal. Kalau memang sudah terdiagnosis menderita hamil anggur, pada sebagian besar kasus, penderita dapat mengalami keguguran spontan. Jadi, akan ada jaringan berbentuk gumpalan-gumpalan yang keluar menyerupai sekumpulan buah anggur. Tapi, kalau keguguran spontan nggak terjadi, dokter akan secepatnya melakukan sejumlah tindakan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih buruk, seperti kuret atau pengeluaran jaringan dari dalam rahim, atau histerektomi, yakni operasi untuk mengangkat rahim.
Tindakan ini hanya akan disarankan dokter bagi pasangan yang udah nggak berencana memiliki anak lagi. Jadi, terbukti ya bahwa hamil anggur bukan merupakan kondisi yang bisa disepelekan nih. Oleh karena itu, yuk jaga kesehatan selama merencanakan kehamilan maupun saat sudah hamil. Hal ini untuk memastikan kehamilan berjalan dengan lancar, serta ibu hamil dan janin berada dalam kondisi yang sehat. Bisa dengan rajin berolahraga, konsumsi makanan yang kaya akan protein, lalu lakukan vaksinasi yang bermanfaat untuk mencegah infeksi yang bisa membahayakan tubuh kembang janin, misalnya vaksin MMR. Yang keempat, batasi asupan kafein, alkohol, dan rokok. Selanjutnya, jaga berat badan tetap ideal. Yang terakhir, kelola stres dengan baik. Dan yang gak kalah penting, saya ingetin lagi buat rutin cek kehamilan ya. Penting juga tuh untuk merencanakan program kehamilan bersama dengan dokter kandungan, supaya beragam risiko komplikasi bisa diminimalkan. Sebagai langkah awal, kamu bisa coba nih berkonsultasi dulu via online dengan dokter kandungan lewat aplikasi telemedicine seperti Alo Dokter. Kamu bisa sampaikan apakah kamu memiliki faktor-faktor risiko dari hamil anggur ataupun kondisi medis lainnya yang perlu diperhatikan, misalnya hipertensi atau diabetes. Jadi, dokternya bisa memberikan program kehamilan yang sesuai dengan kondisi kamu. Bumil juga ya, jika curiga merasakan gejala-gejala yang nggak wajar, coba laporkan dulu aja ke dokter kandungan lewat aplikasi Alo Dokter. Nanti, kalau perlu diperiksa secara langsung, Bumil juga bisa langsung buat janji konsultasi di aplikasi ini. Lebih praktis kan? Kalau tertarik untuk nyobain layanan ini, yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play ataupun App Store. Habis nonton video ini ya. Jika sejumlah penanganan hamil anggur berhasil dilakukan, nggak perlu putus harapan ya, karena masih ada peluang untuk hamil normal kok. Tapi, tunggu dulu selama seenggaknya 1 tahun ya setelah kehamilan anggur sebelumnya. Lalu, di dalam kurun waktu ini, setiap bulan, dokter biasanya akan memantau kadar hormon HCG. Soalnya, kalau kadar hormon ini meningkat, bisa aja menjadi tanda adanya sisa jaringan yang tertinggal di dalam rahim setelah tindakan kuret. Kemudian, di dalam waktu 1 tahun tersebut, kamu perlu mempersiapkan tubuh secara maksimal untuk hamil kembali ya. Misalnya, dengan pola hidup sehat yang udah saya sebutin sebelumnya. Oke deh, segitu aja informasi dari saya kali ini seputar hamil anggur ya. Semoga bisa membantu kamu dan pasangan dalam merencanakan kehamilan maupun para ibu hamil untuk lebih menjaga kehamilannya ya. Nah, selanjutnya mau bahas topik kesehatan menarik apa lagi nih? Kalau punya ide, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini supaya makin banyak yang tahu dan waspada terhadap hamil anggur. Terus, buat yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe ya abis ini. Salam sehat untuk para ibu hamil dan keluarga, dan mari hidup sehat bersama Alo Dokter.